Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah sehingga kita bisa hadir lagi di Ramadan yang baik ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan sangat berharap untuk bertemu dan berkumpul bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Kadang-kadang saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa ragu di hati, rasa was-was di hati, apakah doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa kita ini akan ditunda penetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin doa-doa kita ini akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, doa-doa yang kita ucapkan ini yang berasal dari hati kita yang tulus dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan berdoa sebenarnya kita sudah melaksanakan perintah Allah. Nah, apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak? Itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat kedua ayat 186 yang artinya, apabila umatku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa sebenarnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Makanya berimanlah kepadaku dan engkau akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat di atas mempunyai sebab-sebab turun atau asbabun nuzul yang digambarkan pada zaman Rasulullah, di mana pada saat itu umat bertanya kepada Rasulullah tentang doa-doa mereka. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga kami harus berdoa dengan suara yang keras agar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau Tuhan kita itu dekat sehingga kami bisa berdoa dengan suara yang lirih dan halus yang tetap bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari firman Allah yang disampaikan tadi di atas, jelas sekali bahwa pada saat berdoa kita harus menghadirkan hati, menghadirkan Allah dalam hati kita. Mana mungkin Allah akan masuk dan dekat kepada kita kalau hati kita jauh dari Allah. Mungkin lisan kita mengucapkan doa, tangan kita menengadah ke atas untuk berdoa, tapi hati dan pikiran kita jauh entah dari mana. Nah, doa-doa seperti inilah yang mungkin kita ragukan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa yang disampaikan kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita dunia. Kalau tidak, mungkin akan menjadi amalan kita di akhirat kelak. Bisa nanti di hari akhirat Allah akan memanggil kita, memperlihatkan amal-amal kita yang begitu banyak. Mungkin kita akan berheran-heran, ya Allah ya Rabb, perbuatan baik apa yang telah hamba lakukan sehingga engkau memberikan banyak pahala kepada hamba di hari akhirat ini. Mungkin ucapan seperti itu akan terucap. Nah, Allah akan menjawab bahwa amal baik yang disediakan oleh Allah pada saat hari akhirat tersebut adalah berasal dari doa-doa kita di dunia yang belum diijabah oleh Allah. Ditunda diijabah oleh Allah, disiapkan oleh Allah sebagai hadiah di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari-hari bulan Ramadan, bulan di mana penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pengampunan. Bulan ini adalah bulan yang semua orang berlomba untuk berdoa. Di bulan Ramadan ini, Allah menyiapkan waktu-waktu tertentu yang mustajab untuk berdoa. Ada 3 waktu utama untuk berdoa yang perlu kita teliti dan kita dalami, sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan dari doa-doa kita tersebut. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu saat kita ingin makan sahur atau saat makan sahur,
atau sepertiga malam terakhir, seperti biasanya di sepertiga malam terakhir, di mana dikatakan bahwa Allah turun ke permukaan bumi di sepertiga malam terakhir dan mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya, mengampunkan daripada dosa-dosa hambanya yang mohon ampunan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat berbuka puasa. Jadi sempatkanlah berdoa pada saat berbuka puasa, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Selebihnya adalah selama berpuasa. Jadi mulai dari makan sahur, saat berpuasa sampai berbuka puasa adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, pastikan kita semua melebihkan atau memperbanyak doa-doa kita yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat di zaman Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu tiada hari tanpa berdoa. Dan pada saat berdoa pun mereka lebih khusyuk dari kita. Mereka meneteskan air mata, menyucurkan air mata. Kenapa begitu? Karena air mata yang menetes pada saat doa itu kita sampaikan akan bisa memadamkan api neraka. Air mata yang menetes juga bisa menembus dimensi waktu, sehingga doa yang kita ucapkan tertancap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pembatas. Nah, bagaimana dengan kita di saat ini? Apakah kita bisa meneteskan air mata saat berdoa? Apakah kita sedemikian rupanya? Nah, ada beberapa hal yang bisa usahakan untuk bisa menyampaikan, menetapkan emosi dan hati kita saat berdoa. Misalnya Bapak Ibu sekarang bisa memikirkan kira-kira hal emosional apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan yang akan membawa Bapak Ibu ke suasana emosional, yang akan meruntuhkan jiwa dan raga, menurunkan hati kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau Bapak Ibu punya orang tua yang sudah berjuang sedemikian rupa, setiap kita mendoakannya kita merasa hati kita demikian dekat dengan Allah. Mulailah doa Bapak Ibu dengan mendoakan orang tua, sehingga suasana hati yang demikian dalam dan emosional tersebut akan terbawa sampai akhir doa-doa kita. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang banyak dosa dan yang insaf dari dosa-dosa kita. Dengan mengingat banyaknya dosa akan membuat kita jatuh dan suasana emosional, sehingga kita menjadi lebih khusyuk dalam berdoa. Nah, itu dimulailah doa-doa kita dengan mohon pengampunan yang banyak kepada Allah, sehingga rangkaian doa kita selanjutnya akan mudah kita manfaatkan dalam suasana hati dengan meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir daripada doa tersebut tentunya Allah yang menentukan. Diijabah, ditunda, atau nanti minimal kalaupun tidak diijabah dan ditunda, doa tersebut bisa menghindarkan kita dari bencana, menghindarkan kita dari kecelakaan yang mungkin direncanakan untuk kita. Itulah beberapa manfaat doa yang kita bisa gunakan sehari-hari, kita manfaatkan sehari-hari. Di akhir semua ini kita perlu sangat menyadari dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua doa yang kita sampaikan itu diijabah oleh Allah. Janganlah berprasangka bahwa doa tidak terijabah. Pastikan bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita sampaikan, pengharapan di masa sekarang dan masa akan datang, kita harapkan menjadi tujuan kita dan diijabah, serta mendapatkan ketepatan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kami sampaikan, perbanyaklah berdoa di musim bulan puasa Ramadan ini, dan buatlah rangkaian-rangkaian doa yang sedemikian rupa yang bisa menyampaikan semua keinginan Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.